Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Disiapkan alat tulis dan buku kalian, oke? Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengamati proses pembuatan kain dan baju, kalian mampu menyebutkan kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait dengan gambar. Kapas yang telah selesai dipanen akan melewati proses ginning, yaitu dengan cara serat yang dimiliki kapas akan dipisahkan. Serat ini akan dipisahkan dari polongnya dan juga biji yang menempel. Selanjutnya akan dikeringkan dan ditampung di dalam tas berukuran besar. Selanjutnya adalah membuka bola kapas dan melakukan pemintalan benang agar serat kapas dapat menyatu dengan baik. Proses pemintalan kapas akan menjadi helaian benang yang akan diubah menjadi kain. Proses ini adalah salah satu proses utama dalam pembuatannya. Benang akan langsung dianyam agar dapat membentuk anyaman kain dengan baik. Biasanya kain juga akan ditambahkan benang katun yang mana memiliki kapas yang berbeda. Hasil kain yang sudah jadi akan kita buat menjadi pola baju. Untuk dapat memberikan kain kualitas yang baik, akan digosok pada beberapa area spesifik di mana memiliki tujuan untuk membersihkan. Di sini juga akan dilakukan pewarnaan. Langkah terakhir adalah melakukan pemotongan terhadap kain dan menjahit baju sesuai ukuran yang diinginkan, bahkan sesuai dengan kebutuhan fashion seperti jaket, kaos, t-shirt, kemeja, baju, dan lain-lain. Dari proses pembuatan kain dan baju yang Bapak jelaskan, kita bisa melihat salah satu kegiatan ekonomi yaitu produksi baju tadi. Nah, untuk pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut, tadi kita bisa melihat ada yang tukang memintal, ada tukang tenun, ada tukang jahit. Itulah pekerjaan yang ada di dalam kegiatan produksi baju. Selanjutnya, setelah mengamati gambar kapal nelayan, kalian mampu memberikan apresiasi terhadap gambar dengan percaya diri. Kalian masih ingat dengan gambar kapal nelayan minggu lalu? Nah, tugasmu hari ini adalah memberikan apresiasi terhadap karya. Apresiasi bisa merupakan masukan positif, kritik yang membangun. Nah, tugasmu sekarang coba kalian beri masukan yang positif dengan meninggalkan komentar di bawah ini. Oke anak-anak? Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon
kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Bagaimana anak-anak ceritanya? Seru kan? Nah, sekarang tugasmu adalah harus bisa memberikan pesan moral dari cerita tersebut. Pesan moral itu apa? Nah, pesan baik yang bisa ambil dari cerita tersebut. Contohnya tadi ketika tupai mau membantu temannya dengan ikhlas dan rela, dia dengan berani merebut hati ikan hiu. Itu adalah salah satu contoh pesan moral yang bisa kita ambil, yaitu menolong sahabat baik kita. Anak-anak, dari cerita tupai dan ikan gabus yang tadi, kalian bisa melihat sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Siapa yang menunjukkan sikap yang baik? Benar, tupai. Nah, sekarang tugasmu adalah siapa yang menunjukkan sikap tidak baik. Kalian tinggalkan komentar di bawah, sikap apa yang tidak baik. Oke anak-anak? Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Tentunya menyenangkan bukan? Sampai jumpa di video berikutnya.